Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Kepada Ibu Kepala UPT SD Negeri 217 Gresik yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Guru yang saya hormati, syukur alhamdulillah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka pelaksanaan atau pemaparan aksi nyata yang akan dilakukan oleh Bapak Randy selaku calon guru penggerak. Mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah wawasan bagi kita atas pengalaman yang akan dipaparkan oleh Pak Randy, sehingga menjadi pedoman bagi kita untuk acuan dalam pembelajaran selanjutnya. Salawat serta salam tercurahkan kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan bimbingan suri teladan kepada kita sehingga kita dapat mengetahui mana yang hak, mana yang batin yang berupa ajaran agama Islam. Bapak Ibu sekalian, sebelum acara ini dimulai, mari kita buka dengan bacaan surat Al-Fatihah agar apa yang kita laksanakan mendapatkan ridho dari Allah, dan apa yang dipaparkan oleh Bapak Randy nanti bisa bermanfaat bagi kita untuk diterapkan di kelas kita masing-masing. Alatnya bisa baca Rasulullah Al-Fatihah. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala UPT SD Negeri 217 Gresik. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati CGP yaitu Bapak Randy Santosa, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf UPT 217 Gresik. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hikmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan aksi nyata yang dilakukan oleh calon guru penggerak kita yaitu Bapak Randy Santosa. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, kapan hari sudah diadakan pendampingan di ruangan ini juga, yaitu pendampingan ibu-ibu dua. Untuk kali ini calon guru penggerak masih ada tugas lagi untuk menyelesaikan modul 1.4, yaitu melaksanakan aksi nyata. Mudah-mudahan aksi nyata yang dilakukan hari ini nantinya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan untuk kedepannya mudah-mudahan 6 bulan ke depan CGP dapat melaksanakan tugas dengan baik dan lancar. Saya selaku kepala sekolah berharap kepada CGP agar semangat selalu belajar untuk menimba keterampilan dan pengetahuan yang nantinya dapat memotivasi, dapat inspirasi untuk siswa dan guru-guru yang ada di UPT 217 ini. Di samping itu juga nantinya harus dapat mendistribusikan pengetahuan atau keterampilan itu untuk meningkatkan
melanjutkan pembelajaran yang ada di sekolah kita, yaitu di UPT 217. Dan mudah-mudahan nanti ke depan sampai akhir kegiatan, mudah-mudahan CGP mendapat nilai yang baik sekali. Amin. Untuk Bapak Ibu guru, dengan mengikuti kegiatan CGP ini, yang menyaksikan aksi nyata ini, mudah-mudahan panjenengan bisa termotivasi. Nah, mulai sekarang jauh hari, kalau memang punya keinginan untuk mendaftar CGP, persiapkan jauh hari, ya. Yang kegiatan tiap hari yang semula hanya leha-leha, sekarang coba dipersiapkan, dikoreksi dirinya sendiri dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Apa saya ini sudah pantas untuk daftar calon guru penggerak, ya? Masih muda-muda, semangat untuk belajar menimba ilmu dan keterampilan. Sampai contoh seperti Pak Randy ini, ya, selalu punya inspirasi, motivasi, dan selalu berinovasi, ya. Itu harapan Gus, ya. Jadi semangat, harus selalu semangat, jangan apa intinya melempem, ya. Itu saja harapan Gus yang Gus sampaikan hari ini. Gus akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih disampaikan, mudah-mudahan apa yang telah diberikan kepada kita tadi atas sambutan Ibu Kepala UPT, mudah-mudahan menjadi motivasi kita untuk ke depan lebih baik. Kegiatan selanjutnya kita akan mengikuti paparan aksi nyata, yakni diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Gresik, yang langsung akan dibawakan oleh narasumbernya, yaitu Bapak Rede Santoso SPD. Sebenarnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya di sini mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala UPT dan serta teman-teman yang selalu mendukung kegiatan saya dalam melaksanakan pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Gresik. Dan pada siang hari ini saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kusdarwati selaku Kepala UPT serta teman-teman yang mau menyempatkan dan menyisihkan waktunya untuk mengikuti aksi nyata saya diseminasi budaya positif. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, coba Bapak Ibu semua yang di sini kita yel dulu, ya, biar semangat tidak ngantuk di siang hari. Yel-yelnya ketika semangat pagi, jawabnya pagi, 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 yes. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Coba semangat pagi. Pagi, 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 yes. Guru penggerak, Tergerak, bergerak, menggerakkan. Baik, tepuk tangan buat semuanya. Sebelum saya masuk ke materi saya, di sini kita senyum selama 30 detik, ya. Bapak Ibu bisa berhadapan dengan temannya atau menghadap ke saya juga boleh. Coba Bapak Ibu tunjukkan senyum tercantik dan tertampan Bapak Ibu semuanya. Ya, Bu, senyum, Pak Dola, senyum, ya, senyum, ya. Ya. Karena apa? Karena kalau kita mengawali suatu kegiatan dengan senyum, dengan rasa gembira, insya Allah apa yang kita ikuti itu bisa bermanfaat dan
kita bisa senang mengikuti kegiatan tersebut, ya. Nah, dalam kegiatan ini tentunya saya ada kesepakatan kelas yang harus kita buat. Nah, di sini saya ada kesepakatan kelas, akan tetapi Bapak Ibu semuanya di sini boleh merubah atau boleh menambahi sesuai dengan keinginan panjenengan, karena ini kan kesepakatan kelas ya Bapak Ibu. Nah, di sini kesepakatan yang pertama, seluruh peserta hadir tepat waktu, berpikiran terbuka, saling menghargai dan menghormati. Setiap peserta berhak untuk berpendapat. Peserta wajib mengikuti kegiatan hingga selesai dengan perasaan yang gembira. Apa ada yang perlu ditambah? Ya, sudah cukup. Cukup? Ini ya, berarti sesuai dengan kesepakatan kita bersama ya. Nah, seluruh peserta hadir tepat waktu. Kita memulai tadi sudah 12:30. Berpikiran terbuka, panjenengan boleh menuangkan apa yang ada di pikiran panjenengan semua, dan kita harus saling menghargai dan menghormati. Di sini apabila ada teman kita menyampaikan pendapat, kita harus saling menghargai. Setiap peserta berhak untuk berpendapat, dan peserta wajib mengikuti kegiatan hingga selesai dengan perasaan yang gembira. Berarti kita harus gembira ya, Bapak Ibu ya. Nah, sebelum kita masuk juga, saya punya ice breaking. Nah, ketika nanti saya diawali dari saya mengucapkan sebuah kata misal kalimat, saya pergi ke Jakarta, saya menunjuk Pak Sis harus melanjutkan kata Jakarta menjadi sebuah kalimat lagi. Terus misal Jakarta penuh dengan gedung-gedung yang tinggi. Bu Ria, berarti Bu Ria melanjutkan dengan kata tinggi. Paham ya Bapak Ibu ya? Panjenengan boleh menunjuk siapa saja di sini. Oke, saya awali ya. Pada hari Minggu, saya bersama keluarga saya pergi bertamasya ke sebuah pantai. Pak Ilham. Pantai Pak. Pantai dengan sangatlah indah. Siapa? Tunjuk Pak Sodiki. Pak Sodiki. Indah. Indah itu begitu profesional. Tunjuk siapa? Pak Sis. Profesional itu menawan cantik dan ganteng. Ganteng. Tunjuk siapa Pak Sis? Bugis. Ayo Bugis. Ganteng. Ganteng adalah sesuatu yang membuat saya bersemangat. Bersemangat. Tunjuk siapa Bugis? Bu Eni Santi bersemangat. Semangat pagi adalah gaya kita semua. Semua. Tunjuk siapa Bu Eni? Tunjuk kita. Wida. Semua di sini sangat bahagia. Bahagia. Tunjuk siapa Wida? Desi, Bu Desi. bahagia itu awal dari kehidupan indah sekali. Sekali. Siapa Bu Desi? Bu Sisi. Sekali Bu Desi. Sekali senang kita tetap senang selalu. Selalu. Tunjuk siapa Bu Sisi. Bu Eni. Ayo Bu Eni. 3 bulan. Selalu bahagia hari ini. Ini nanti saya akan kedatangan suami saya. Saya tunjuk siapa Bu? Pak Dola. Saya akan pergi jauh dari Ibu. Tunjuk siapa? Darimu.
itu. Temui. Ku temui kau di jalan Marong. Baik, beri tepuk tangan untuk kita semuanya, Bapak Ibu, luar biasa sekali ya semangatnya untuk kegiatan hari ini. Jadi meskipun ice breaking seperti itu sesuatu yang kadang kita kalau tidak konsentrasi gitu, Bapak Ibu ya, kita ngeblank gimana nih. Nah seperti itu. Baik. Sebagai seorang guru yang baik, ya harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Sesuai dengan aksi nyata yang hari ini saya sampaikan, yaitu budaya positif. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Jadi Bapak Ibu perlu kita ketahui bahwasanya dalam menerapkan budaya positif ini ada 6 konsep inti. Yang pertama, disiplin positif. Kemudian yang kedua, perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam, ada segitiga restitusi. Mungkin dari ke-6 kontrol ini Bapak Ibu ada yang tahu, ada yang belum paham, nah, nanti insya Allah setelah saya jelaskan di sini, Bapak Ibu semuanya nanti akan paham dari ke-6 dari konsep-konsep inti yang akan saya sampaikan. Nah, di sini ada sebuah konsepsi tentang teori kontrol, ya Bapak Ibu. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Bahwasanya di situ ada gambar yang mengatur murid itu adalah guru. Nah, kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter seseorang. Dan yang keempat ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, terkadang dari 4 ilusi ini, konsep ini pernah kita terangkan kepada peserta didik kita semua. Mungkin salah satu dari ke-4 ini pernah kita lakukan. Tidak memungkiri saya juga pernah melakukan dari 4 miskonsepsi tentang teori kontrol tersebut. Nah, baik Bapak Ibu, nah kita itu harus merubah paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Nah, gimana ini? Ada stimulus respon sama teori kontrol. Nah, ketika stimulus respon itu realitas kebutuhan kita sama. Artinya apa? Kita menganggap semua anak didik kita itu kebutuhannya kita anggap sama dengan kita. Nah, sebenarnya itu kurang tepat. Seharusnya kita harus mengubah diri kita ke teori kontrol, yaitu realitas bahwa kebutuhan anak-anak itu berbeda. Jadi kita tidak boleh mengatakan kebutuhan si A sampai Z itu semuanya sama. Tidak, ya. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Nah, kita stimulus respon kita melihat semuanya sama. Akan tetapi setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Nah, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Misal si A harus berpandangan sama terhadap kita. Misal di kelas, kamu harus memandang Pak guru sama Bu Guru seperti ini. Tetapi si B itu tidak bisa kita paksakan seperti si A. Karena apa? Karena kita itu dalam teori kontrol itu harus berusaha memahami pandangan orang lain. Karena pandangan peserta didik kita itu berbeda-beda. Kemudian ada saya bisa mengontrol orang lain. Nah, sama tadi yang miskonsepsi yang pertama tadi ada gambar bahwasanya kita itu yang mengontrol murid kita.
Nah, akan tetapi kita itu harus mengubah, karena kita atau Anda, Bapak Ibu semuanya ini tidak bisa mengontrol orang lain seperti itu, ya. Dan ada model berpikir menang atau kalah. Nah, ketika kita merubah mindset kita ke teori kontrol, nah, model berpikir kita itu tidak ada kalah, tapi menang dan menang, seperti itu. Karena apa? Karena tingkat kemenangan seseorang itu juga berbeda-beda. Nah, mulai dari itu kita itu harus merubah paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Kita masuk ke yang pertama, yaitu disiplin positif, ya. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri, Bapak Ibu, yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi nilai kebajikan itu banyak sekali, apalagi di kita ya yang sudah IKN, kurikulum merdeka itu ada berapa nilai kebajikan? Ada 6 yang masuk dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Ketika panjenengan semua di sini mendengar kata disiplin, mendengar kata disiplin, kira-kira apa yang terbayang di benak panjenengan semua? Ketika mendengar kata disiplin, rapi, boleh, rajin, patuh, teratur, benar, semua Bapak Ibu benar yang disampaikan. Jadi ketika kita mendengar kata disiplin itu pasti rajin, disiplin, patuh, teratur, Nah, akan tetapi kebanyakan orang ketika mendengar kata disiplin tersebut, Bapak Ibu, itu menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Benar ya? Nah, seseorang atau siswa kita anggap bahwa kamu disiplin, karena sudah apa? Menaati, mematuhi peraturan yang dibuat tadi. Nah, itu sebagian besar menganggapnya seperti itu. Nah, padahal di sini kata disiplin itu juga sering dihubungkan dengan hukuman juga, benar ya? Padahal itu Bapak Ibu, ini saya juga ketika mengikuti guru penggerak, ini saya juga baru mengetahui bahwasanya itu semua itu sungguh berbeda, Bapak Ibu. Karena apa? Belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberikan sebuah hukuman, Bapak Ibu. Panjenengan menuntut murid panjenengan untuk disiplin, itu tidak harus serta-merta panjenengan memberikan sebuah hukuman kepada peserta didik panjenengan. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Ketika memang panjenengan mentok di apakah saja beda, itu bisa jadi alternatif terakhir. Atau jika perlu itu tidak digunakan, Bapak Ibu. Ya. Dalam budaya kita memang makna disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain, yaitu kalau kita pada peserta didik kita, ya, untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita itu cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Benar ya? Ketika kita disiplin, pasti kan kadang kita tuh ada, saya harus disiplin seperti ini, tapi saya merasa tidak nyaman. Ya, ada kadang seperti itu. Nah, itu memang saling berkesinambungan tuh. Disiplin itu dengan rasa ketidaknyamanan. Nah, dalam nilai kebajikan kedisiplinan yang tercantum dalam 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang sudah kita ketahui semua, Bapak Ibu. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong,
kreatif dan bernalar kritis. Nah, keenam dimensi ini Bapak Ibu, ini merupakan sebuah nilai kebajikan yang memang sudah tercantum dalam kurikulum Merdeka. Dan keenam dimensi ini itu benar-benar harus kita terapkan kepada diri kita sendiri dan peserta didik kita tentunya. Yang kedua, setelah ada disiplin positif, di sini ada motivasi perilaku manusia. Manusia Bapak Ibu untuk melakukan sesuatu itu kan pasti ada motifnya, benar nggih? Contohnya tindakan kejahatan, mereka melakukan kejahatan pasti ada motifnya. Nggih, sama dengan kita melakukan kegiatan positif, kegiatan negatif itu pasti ada motifnya, ada motivasinya. Apa motivasinya saya melakukan kegiatan tersebut? Nah, motivasi tersebut itu merupakan salah satu pemenuhan kebutuhan diri kita. Nah, contohnya panjenengan makan. Nah, motivasi jenengan kan agar tidak lapar. Itu memenuhi kebutuhan panjenengan agar apa? Agar bertahan hidup kan panjenengan semua. Makan seperti itu. Nah, itu yang akan kita bahas di nilai yang kedua ini. Nah, motivasi perilaku manusia itu kita bagi menjadi 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Maksudnya apa? Panjenengan atau murid panjenengan datang tepat waktu itu bisa saja bukan karena dia disiplin atau rajin, bisa saja dia ini menghindari hukuman dari panjenengan. Itu bisa. Oh, saya harus datang sebelum jam 6:30 agar tidak dihukum oleh Bu Guru, agar tidak dihukum oleh Pak Guru. Itu bisa. Itu motif yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lainnya. Bapak Ibu semuanya di sini, saya pun juga demikian. Dulu pernah melakukan yang hari ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Guru. Nanti Pak Guru kasih reward, Pak Guru kasih hadiah. Nah, itu merupakan salah satu motivasi anak. Oh, aku kudu bisa mengerjakan biar dapat hadiah, biar dapat imbalan, biar dapat penghargaan. Nah, itu motivasi yang kedua. Karena apa? Karena ada sesuatu yang ingin didapatkan, akhirnya dia bekerja keras. Nah, ini motivasi yang ketiga. Ini menurut saya sangat luar biasa yang ketiga ini. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi yang ketiga ini Bapak Ibu, menurut saya ayo kita terapkan motivasi yang ketiga. Jadi kita tidak memandang terlambat, tidak memandang tidak mengerjakan sesuatu karena takut dihukum atau agar dapat penghargaan, tapi kita menghargai diri kita sendiri. Nah, sama nanti ketika kita menerapkan kepada peserta didik kita, harapan kita peserta didik itu mempunyai motivasi yang ketiga ini Bapak Ibu. Dia menghargai dirinya sendiri, bukan karena imbalan atau takut adanya hukuman. Berbicara tentang hukuman Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu pernah mendengar tentang ada hukuman, ada konsekuensi. Ya, ada hukuman, ada konsekuensi. Dan ini pengetahuan baru yang saya dapatkan dari guru penggerak. Yang ketiga ini ada restitusi. Bukan prostitusi ya Bu ya tadi ya. Coba tekan semuanya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Yes. Guru penggerak tergerak, bergerak, menggerakkan. Luar biasa. Mari semangat. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi dan restitusi. Bapak Ibu dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, ya tentunya sesuatu itu harus terjadi Bapak Ibu.
Jadi tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya ini berbentuk hukuman atau konsekuensi. Benar nggih? Kita kan kalau sudah buat keyakinan kelas pasti ada konsekuensinya ketika peserta didik kita melanggar. Nah, ada juga yang memberikan sebuah hukuman. Nah, akan tetapi Bapak Ibu, ada satu langkah disiplin positif yang memang harus kita terapkan meskipun sedikit berat. Nah, tapi insya Allah hasilnya ini sangat luar biasa, yaitu dinamakan restitusi. Ada yang pernah dengar Bapak Ibu restitusi? Baru kali ini. Sama Pak, saya juga baru dengar restitusi ini ketika ikut guru penggerak ini, baru tahu apa restitusi itu. Jadi restitusi itu merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Mungkin terkadang panjenengan semuanya sudah pernah melakukan ini, cuma bahasanya belum tahu. Oh iya, saya pernah melakukan ini. Oh, ini namanya restitusi ternyata. Sama Bapak Ibu semuanya. Ketika kita melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid, ya, ternyata awalnya kita nggak tahu. Ternyata setelah saya mengikuti penggerak, ternyata yang kemarin itu termasuk pembelajaran berpusat pada murid. Berarti saya sudah pernah melakukan. Cuma pengetahuan kita terkait namanya atau konsepnya itu yang belum kita pahami. Nah, ini ada sedikit contoh dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi Bapak Ibu. Jadi hukuman itu termasuk dalam identitas gagal Bapak Ibu. Jadi kalau kita selama ini Bapak Ibu memberikan hukuman kepada murid kita, nah, kita itu masuk dalam identitas gagal. Nah, yang harus kita terapkan yaitu identitas sukses, disiplin, yaitu ada konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu sesuatu yang sangat menyakitkan dan harus terjadi. Seperti itu. Akan tetapi kalau konsekuensi itu belum tentu menyakitkan, tapi harus terjadi. Nah, sedangkan untuk restitusi itu merupakan sebuah pilihan. Jadi kita kepada peserta didik kita itu memilih restitusinya dari perilaku yang salah yang mereka lakukan. Itu dia sendiri yang menentukan harus bagaimana, saya harus seperti apa. Nah, itu yang sebenarnya harus kita terapkan kepada peserta didik kita. Ya. Sebagai seorang guru ini hendaknya kita memilih restitusi ini Bapak Ibu sebagai cara memberikan perilaku terhadap murid kita. Memang tidak memungkiri kalau bicara ya Bapak Ibu, bicara itu memang sangat mudah. Bapak Ibu harus menerapkan restitusi ini untuk peserta didik kita. Tapi ketika kita terjun di lapangan, itu memang ya itu tantangan kita Bapak Ibu. Memang sulit, banyak tantangannya, tapi ya kalau kita tidak mau belajar, tidak mau mengawali meskipun sedikit-sedikit, tidak menyeluruh, dan nanti kita tidak tahu. Jadi ketika kita sudah mempraktekkan meskipun sedikit, nanti ketika ada pengetahuan restitusi, oh sudah tahu restitusi itu seperti ini dan seperti ini cara melakukannya. Kita masuk ke yang ketiga, yaitu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Saya yakin di sini karena kita semua kan satu lingkup tempat kerja, satu lembaga, bahwasanya setiap atau sebelum tahun ajaran baru ya, kita kan semua sudah ribut di kantor menyiapkan perangkat, menyiapkan ini, menyusun keyakinan kelas ya. Setiap tahun pasti kita menyiapkan keyakinan kelas yang kita bahas bersama anak-anak ya, bersama peserta didik kita ya. Keyakinan kelas ini Bapak Ibu itu bebas, panjenengan boleh merubah setiap bulan boleh, setiap semester boleh, setiap tahun boleh. Itu hak panjenengan dan anak-anak di kelas. Sekarang ini ada pertanyaan, mengapa harus
keyakinan kelas Bapak Ibu, bukan peraturan kelas. Ada yang tahu? Atau punya argumen bebas? Karena sesuai dengan kesepakatan kita bebas berpendapat. Monggo, apa Bu ya? Kalau yakin itu berarti sudah benar-benar dilakukan. Kalau peraturan itu kan nanti bisa berubah-ubah. Oh, baik. Itu menurut saya. Baik, teman-teman tuh Bu ya. Ada lagi? Ya, Pak Sodikin. Kalau keyakinan itu sudah tentu ada kesepakatan antara siswa dan guru, dan situ baru muncul peraturan. Ya, jadi kalau saya nangkap ada lagi? Ada lagi? Tidak ada. Kalau saya menangkap dari yang disampaikan Bu Lia sama Pak Sodikin tadi, ya, kalau keyakinan itu di situ ada sebuah kesepakatan. Jadi kalau muncul ujung-ujung seret disiapkan. Contohnya saya sudah menyiapkan, tapi saya menyampaikan kepada panjenengan semua apakah sepakat dengan ini atau perlu dirubah atau perlu ditambah. Nah, ketika kita sudah sepakat, ya sudah, itu menjadi kesepakatan kelas ya. Sesuai dengan disampaikan Bu Lia sama Pak Sodikin tadi, kesepakatan itu ada dua atau lebih, ada forum yang kita sepakati bersama-sama. Nah, seperti itu. Nah, kalau peraturan nanti setelah kesepakatan muncul peraturan, mana dua begini? Nah, sekarang kita lihat di sini Bapak Ibu. Bahwasanya keyakinan kelas itu Bapak Ibu itu lebih sifatnya lebih abstrak daripada peraturan, karena rinci dan konkret. Kalau keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang mengandung nilai kebajikan Bapak Ibu, kemudian dibuat dalam bentuk positif. Contohnya gini Bapak Ibu, dilarang makan di dalam kelas. Kira-kira itu masuk keyakinan apa peraturan? Peraturan, benar. Kenapa kok bisa peraturan Bapak Ibu? Ada yang tahu? Ya. Nah, karena di situ ada kata dilarang itu kalimat negatif Bapak Ibu, dilarang. Tapi kalau kita rubah ke dalam bentuk positif, tapi maknanya sama dengan itu, gimana Bapak Ibu? Sebaiknya tidak makan di dalam. Nah, benar sekali. Sebaiknya tidak makan di dalam kelas. Nah, seperti itu. Jadi kesannya saja beda kita mendengarkan. Kalau sudah dilarang makan, anak sudah dilarang sudah. Tapi boleh makan, tapi sebaiknya di luar kelas, seperti itu. Kemudian ada keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Jangan sampai full Bapak Ibu buat dengan anak-anak itu keyakinan satu full. Secara banyak akhirnya mudah lupa, akhirnya anak-anak nggak hafal. Apalagi yang kelas rendah, khusus kelas 1 sampai kelas 3. Cukup 3, 4, bahkan maksimal sampai 5 aja sudah cukup itu. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Bapak Ibu itu dapat merubah keyakinan kelas itu. Boleh setiap bulan, setiap semester. Itu sesuai dengan kesepakatan Bapak Ibu dengan anak-anak. Ini ada keyakinan kelas yang sudah saya buat dengan anak-anak Bapak Ibu. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat di sini. Datang tepat waktu, piket kelas sesuai dengan jadwal, fokus dan semangat belajar, menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun, diam dan memperhatikan ketika dijelaskan. Jadi jangan ada kata jangan, dilarang. Jadi jangan seperti itu Bapak Ibu. Oke. Jadi dengan 5 saja sedikit anak-anak itu sudah cepat untuk mengingat. Oh, saya harus ada tepat waktu. Nah, seperti itu. Oke. Mungkin Bapak Ibu sudah mahir semua dalam membuat keyakinan kelas ya. Ini yang selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Manusia itu pasti memiliki kebutuhan.
kebutuhannya itu banyak sekali kebutuhannya. Tapi yang kita bahas kali ini yaitu kebutuhan dasar manusia. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, Bapak Ibu, nah saat itu kita semua itu sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Misal, panjenengan hari ini kenyang, berarti panjenengan sudah sudah memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan panjenengan. Kebutuhan panjenengan lapar. Nah, sekarang sudah kenyang, berarti sudah terpenuhi. Nah, seperti itu. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar, itu sebenarnya itu Bapak Ibu, mereka itu gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi ada seorang murid itu melakukan suatu perbuatan bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan. Misal ketika di kelas seharusnya siswa itu kan memperhatikan kita ketika menyampaikan materi, tapi dia rame ngomong. Nah, bisa jadi siswa tersebut itu kebutuhannya tidak terpenuhi. Misal ketika di rumah dia kurang diperhatikan, akhirnya apa? Ketika di sekolah siswa tersebut ingin butuh perhatian dari panjenengan. Nah, dengan cara dia rame ngomong, lah itu dia ingin memenuhi kebutuhannya itu tadi, tapi mereka tidak menyadari hal tersebut. Tapi kita harus tahu bahwasanya peserta didik kita itu tadi kebutuhannya atau kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu itu ada 5. Ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Kita semua kan pasti ingin bertahan hidup ya. Ada yang tidak ingin bertahan hidup? Kalau yang tidak ingin bertahan hidup langsung ke jalan raya aja. Bu tadi ingin bertahan hidup? Ingin ya, alhamdulillah kalau ingin bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kita tidak munafik Bapak Ibu, kita semua pasti ingin mendapatkan rasa kasih sayang dan ingin diterima dimanapun kita berada. Dan yang ketiga, ada penguasaan. Sedikit banyaknya dari kita manusia itu pasti ingin atau memiliki rasa ingin menguasai. Menguasai itu bukan berarti aku harus kudu berkuasa di tempat ini, bukan. Tapi rasa ingin saya harus bisa seperti ini, saya harus bisa itu, seperti rasa itu pasti gak ya? Gak mungkin seseorang tuh aku gak bisa, pasti gak ada. Pasti rasa ada sedikit banyak. Oh, teman saya bisa ini, saya harus bisa. Nah, saya harus bisa seperti itu. Dan yang kelima, yang keempat, ada kebebasan. Seorang itu juga kadang rasa ingin bebas itu juga ada. Gak mau sama dengan murid panjenengan, gak mau disuruh diam tok, gak mau. Pasti dia rasa ingin saya harus bebas berpendapat, bergerak, melakukan aktivitas, seperti itu. Dan yang terakhir, kesenangan. Kita semua pasti butuh rasa senang. Gak mungkin kan saya nggak butuh senang, saya butuh sedih saja. Pasti tidak mungkin. Pasti semua di sini membutuhkan kesenangan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kita ulas satu persatu. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini Bapak Ibu yang bisa disebut survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, terus rumah, makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup.
Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi panjenengan kalau bertahan itu kan yang penting aman, nyaman, ya, bisa menikmati hidup, nah, bahagia itu bertahan hidup. Kebutuhan yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima, Bapak Ibu. Kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, Bapak Ibu. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi ini, Bapak Ibu, biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Pasti di kelas itu biasanya cari-cari perhatian. Nah, itu biasanya itu anak tersebut itu memiliki kebutuhan dasar ini, kasih sayang dan rasa diterima dimanapun dia berada. Kebutuhan dasar yang ketiga ada penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Artinya apa? Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Bapak Ibu, anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi ini biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Pasti di kelas panjenengan ada yang seperti itu. Ya. Ketika gurunya bilang ini tapi dia lebih saya. Terus ketika dia gagal pasti dia itu merasa kayak oh saya gagal, saya tidak. Iya itu sebetulnya. Itu dia memiliki kebutuhan dasar penguasaan, Bapak Ibu. Dan kebutuhan dasar yang keempat ini ada kebebasan. Ini memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak atau peserta didik panjenengan yang memiliki kebutuhan kebebasan yang tinggi ini menginginkan pilihan, Bapak Ibu. Jadi mereka itu perlu banyak bergerak. Jadi dia itu nggak bisa disuruh antang, dia nggak bisa. Dia itu pinginnya bebas. Aku butuh belajar rono sana ya. Menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak. Suka mencoba-coba. Ada aja yang dicoba. Nah, itu kebutuhan dasar kebebasan. Dan selalu mencoba hal-hal baru. Kalau ada hal baru, ketika panjenengan masuk ke kelas membawa sesuatu yang baru, pasti dia itu lebih aktif. Kayak apa itu bu saya lah itu merupakan anak tersebut berarti memiliki kebutuhan dasar kebebasan. Dan kebutuhan yang terakhir ini ada kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang, Bapak Ibu. Kebutuhan akan kesenangan ini merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Bayangkan deh Bapak Ibu, hidup panjenengan ini tanpa kenikmatan apapun pasti menyedihkan deh, pasti sedih. Gak pernah tertawa, pasti sedih deh. Gimana sedih deh? Sedih deh. Menyedihkan. Nah, anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ini biasanya ingin menikmati apa yang ingin dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengajarkan hal yang disenangi. Jadi anak-anak ketika ada suatu objek yang mereka senangi, pasti dia itu konsentrasinya lebih tinggi. Nah, ini bisa kita terapkan ketika pembelajaran, Bapak Ibu. Nah, kita biasanya kan melakukan itu ya, tes diagnostik ya, awal itu. Kita tahu, oh si A ini senang ini. Nanti setiap pembelajaran itu bisa diganti-ganti karena
kelompok ini suka ini, terkadang kita buat seperti ini, kelompok ini suka seperti ini, kita beda lagi. Nah, itu nanti bisa anak-anak itu lebih konsentrasinya lebih tinggi. Bapak Ibu, ini ada sebuah studi kasus, nah, ini namanya saya samakan, di kelas saya tidak ada namanya Doni. Pak Rendi, guru wali kelas 3A di UPT SD Negeri 217 Gresik, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 3A ini telah datang padanya dan mengeluhkan Doni ini seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan memaksa. Jika Bapak Ibu semuanya di sini ya menghadapi situasi seperti Pak Rendi, seperti saya, nah kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan, dan menurut panjenengan kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Bisa saja uang sakunya habis. Bisa saja uang sakunya habis. Akhirnya minta ya bro. Minta nih, jangan. Tidak diberi uang saku. Tidak sempat dibawakan bekal. Karena lapar. Karena kebutuhannya belum terpenuhi. Luar biasa Bapak Ibu, doakan semuanya. Dari argumen pendapat Bapak Ibu semuanya benar. Bisa saja dia tidak dibawa bekal, bisa saja uang sakunya habis, bisa saja tidak ada uang saku. Nah, bisa saja terakhir karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Nah, dalam kasus Doni di atas kan kita kan ada 5 berarti 5 kebutuhan dasar di Bapak Ibu. Kalau kita mengaitkan dengan kebutuhan yang pertama yaitu bertahan hidup. Nah, kasus Doni ini apabila ketika ditanya Pak Rendi, jawabannya Doni karena saya lapar Pak dan orang tua tidak membawakan bekal sampai disampaikan di tadi. Nah, untuk makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang harus dipenuhi oleh Doni ini kebutuhan bertahan hidup. Karena nggak dibawa bekal ya, nggak dikasih bekal. Nah, saya nggak bisa bertahan hidup. Makan tadi. Ini kalau kita kaitkan dengan kebutuhan dasar yang nomor 1. Nah, ketika kita kaitkan dengan kebutuhan dasar yang nomor 2, dan Doni ini menjawab, ya Pak, padahal Doni itu dibawakan bekal sama mamanya, tapi dia mau ambil bekal temannya, karena dia itu apa? Senang, usil. Agar apa? Temannya itu memperhatikan dia, kan yang joko kan bunga-bunga ya. Pak ini akhirnya dapat perhatian nggak dari satu kelas. Nah, ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya, dan gurunya memberitahu ke orang tua, sehingga orang tuanya ini jadi perhatian ke Doni Bapak Ibu. Ya, jadi kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni ini kebutuhan akan kasih sayang. Nah, nanti Doni ini perlu kasih sayang di rumahnya. Artinya apa? Wis kasih bekal orang tuanya sih, nyicipi gini sampai satu kelas. Akhirnya satu kelas rame, diperhatikan temannya, dia butuh perhatian, disampaikan ke gurunya, gurunya menyampaikan ke orang tua. Nah, ketika kita kaitkan ke kebutuhan dasar yang ketiga, nah, kekuasaan. Apabila jawaban Doni, dia merasa hebat karena temannya jadi takut, mentang-mentang di kelasnya paling kuat, ya, paling berkuasa, jadi seenaknya sendiri. Temannya nggak berani, takut. Nah, dia menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Doni ini sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya. Ia ingin menjadi penguasa. Dia ingin berkuasa di kelasnya itu. Pasti dianggapnya nggak ada yang berani. Saya penguasanya di kelas 3. Maka salah sini. Nah.
Ini kita kaitkan dengan kebutuhan dasar yang nomor 4. Nomor 4 ini kebebasan. Nah, ketika Doni ini jawabannya dia merasa bosan, sudah dibawakan bekal orang tuanya, tapi dia bosan, makanya dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu bawakan bekal yang sama, nasi, telur, sosis, nasi, telur, sosis, itu terus. Nah, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Dia itu merasa ingin bebas merasakan makanan, jadi gak telur, sosis, mie, gitu terus. Jadi dia, kalau ayah saya jangan terus. Akhirnya nyoba teman-teman yang bawa apa? Sayur, bawa apa itu, berarti memenuhi kebutuhan saya di kebebasan. Dan yang terakhir, kebutuhan dasar yang terakhir ini kesenangan. Ketika ia menjawab melakukan karena saya iseng pak, iseng saja. Nah, dan ia menikmati ekspresi wajah temannya. Pasti kita kalau diminta sama teman kita dulu aja sih, pasti kan ekspresinya kamu ini jalur gitu kan ya. Nah, dia itu merasa puas. Oh, aku seneng kalau kita jalur ini, nesu ini pindah sana. Nesu, jalur anak gini, nah itu kebutuhan kesenangan Doni tadi Bapak Ibu. Jadi ada berapa? Ada 5 nih Bapak Ibu ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa yang diterima. Yang ketiga, kekuasaan. Yang keempat, kebebasan, dan yang terakhir ada kesenangan. Luar biasa Bapak Ibu semua di sini. Nah, kita masuk yang keempat, budaya positif. Yang keempat itu ada yang kelima ya. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Nah, kita tadi kan ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi ya. Ini saya sampaikan Bapak Ibu sesuai dengan pengalaman saya dalam program guru penggerak. Ini posisi kontrol restitusi itu maksudnya seperti apa? Jadi posisi kontrol restitusi itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Kira-kira dari kelima ini mana yang paling penting atau yang menurut Panjenengan perlu diterapkan semua? Diterapkan semua atau tidak Bapak Ibu? Semua ya. Nanti Bapak Ibu akan tahu mana yang harus Panjenengan terapkan ketika melihat tabel ini. Nah, ini ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu ya. Ada hukuman. Nah, ini merupakan identitas gagal Bapak Ibu. Panjenengan harus menghindari hukuman ya. Dan ada identitas berhasil atau sukses. Ini kontrol dari luar, yaitu teman dan pemantau. Jadi yang gagal itu ada penghukum sama merasa bersalah Bapak Ibu. Dan yang terakhir yang sangat luar biasa, ini identitas berhasil sukses kontrol diri, yaitu sebagai manajer. Sebagai manajer Bapak Ibu. Kita bahas satu aja. Contohnya sebagai penghukum. Guru ini berbuat itu menghadik, menunjuk, menyakiti. Kemudian kalau berbuat pembuat rasa bersalah, seharusnya contohnya gini, kamu gak kasihan tak sama orang tuamu, kamu gak kasihan sama Pak Guru sudah menjelaskan. Itu membuat siswa kita merasa bersalah. Nah, itu sebenarnya Bapak Ibu, ternyata saya juga baru tahu ketika ikut program berpenggerak itu termasuk identitas gagal Bapak Ibu. Jadi kita usahakan jangan menghukum dan membuat peserta didik kita itu merasa bersalah. Kemudian identitas yang keempat itu sebagai teman. Nah, sebagai teman ini bisa kita ibaratkan
positif, perilaku positif kita dan juga negatif. Positifnya apa? Ketika kita memposisikan kita sebagai teman terhadap peserta didik kita, nah itu kita bisa akrab, enak, tidak ada canggung, tidak kaku. Akan tetapi itu juga bisa membahayakan ketika peserta didik kita itu sudah tidak menghormati kita, tidak sopan terhadap kita. Kita lihat dengan tutur katanya, karena aku akrab sama Pak Guru, Pak, ya aku ini nah, itu sudah membahayakan. Ya. Kemudian ada pemantau. Nah, pemantau ini menghitung dan mengukur, misal dari kesepakatan kelas yang sudah dibuat, panjenengan hanya memantau berapa banyak kamu dapat nilai bagus, berapa banyak, memantau itu aja. Tapi yang paling terpenting Bapak Ibu, ini yang kelima ini, yaitu kita sebagai memposisikan diri kita sebagai manajer. Nah, contohnya gini, mengajukan pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini ya. Jadi peserta didik kita sendiri yang mencari solusi Bapak Ibu, bukan dari kita. Kita hanya mengajukan sebuah pertanyaan. Manajer itu kan yang mengatur di Bapak Ibu ya. Misal murid panjenengan terlambat, kok bisa terlambat? Kenapa? Karena ini Pak, tadi malam tidurnya kemalaman saya, akhirnya baunya kesiangan. Nah, kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Jadi jangan, ya sudah, besok jangan terlambat gitu, jangan. Biar peserta didik kita itu tahu solusinya sendiri. Jadi tadi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada peserta didik kita. Posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya kita semua Bapak Ibu, seorang guru itu menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, ya? Posisi yang kelima. Kemudian sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi kita seperti coaching, kita jangan memberikan solusi, tapi biar murid tersebut yang mencari solusinya sendiri. Tapi tetap kita sebagai manajer jangan dibiarkan, kamu cari solusinya, jangan seperti itu. Nah, gimana siswa itu bisa mencari solusi? Yaitu dengan kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada peserta didik kita. Dan yang ketiga, posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid tersebut. Ini kemarin dalam memenuhi tugas saya di modul 1.4 itu saya juga menerapkan sebuah restitusi Bapak Ibu. Ini kasusnya. Nah, ini kasus di kelas saya ini. Pak Redi, guru kelas 3A, sedang menanyakan pekerjaan rumah yang telah diberikan kemarin kepada siswanya. Hari ini siapa yang tidak mengerjakan PR? Nah, ternyata salah satu murid dari Pak Redi bernama Bella tidak mengerjakan PR yang diberikan oleh Pak Redi. Bella menyampaikan tidak mengerjakan PR dikarenakan ketika di rumah Bella selalu bermain HP terus-menerus. Ia tidak belajar ketika di rumah sehingga PR yang diberikan oleh Pak Randy lupa untuk dikerjakan. Nah, Pak Randy dan Bella ini berbincang-bincang dan Bella menyadari apa yang sudah dilakukannya itu sudah melanggar kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Akhirnya Bella berjanji untuk mengurangi bermain HP dan lebih rajin belajar lagi agar ketika dapat PR ia tidak lupa mengerjakan. Ini ada sedikit cuplikan video yang sudah saya buat Bapak Ibu.
ada percakapan menstabilkan identitas Bapak Ibu. Nah, dari restitusi Bapak Ibu, restitusi itu ada 3 langkah. Ya, ini yang pertama tadi menstabilkan identitas. Baik Bapak Ibu, itu tadi sedikit cuplikan ya video yang saya buat. Jadi di situ tuh segitiga restitusi itu ada 3 proses, 3 alur. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Maksudnya apa? Jadi ketika siswa-siswi panjenengan, peserta didik panjenengan itu melakukan kesalahan, itu kita harus menstabilkan kesalahan siswa tersebut agar dia itu tidak merasa langsung, oh iya aku salah gitu. Misal contohnya gini, jadi saya tanya, kenapa Brenda kok tidak mengerjakan PR? Iya Pak, lupa. Oh lupa tidak mengerjakan PR. Jadi kita harus menstabilkan, tidak apa-apa, kan namanya manusia itu kan kadang ada lupa. Nah itu yang disebut menstabilkan identitas Bapak Ibu. Jadi di samping siswa tersebut pernah salah, tapi dia itu ada emosional yang dukungan dari gurunya. Oh Pak Guru, nggak apa-apa soalnya seseorang lupa itu wajar, yang namanya manusia. Nah tetapi kita harus masuk ke langkah yang kedua, yaitu validasi tindakan kesalahannya apa. Ya baru kita tanya, kira-kira. Tapi Pak Redi itu ingin tahu kira-kira kenapa kok Brenda bisa lupa. Nah di situ Brenda menjelaskan, iya Pak, tadi malam saya nonton di main game, akhirnya tidak belajar, akhirnya lupa kalau ada PR dan saya tidak mengerjakan seperti itu. Nah di langkah yang ketiga itu menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah kira-kira Bella masih ingat nggak dengan keyakinan kelas kita yang kita buat? Ya harus mengerjakan PR misalnya seperti itu. Kira-kira kalau tidak mengerjakan PR, nah benar apa salah? Ya salah Pak. Jadi dia yang melakukan. Terus gimana solusinya agar kedepannya Bella mengerjakan PR? Akhirnya Bella menjawab, saya akan mengurangi bermain HP di rumah dan rajin belajar. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu tadi budaya positif yang saya sampaikan kepada panjenengan semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan atau ilmu atau pengetahuan yang saya dapat dari guru penggerak ini, tentunya saya ini masih dalam modul 1 Bapak Ibu, tinggal 2 modul. Jadi saya itu ada 3 modul, 1, 2, 3. Modul 1 ini dipecah jadi 4.
Ada modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Ini saya baru selesai modul 1.4. Nah, di samping saya melakukan aksi nyata ini Bapak Ibu, saya sudah berjalan di modul 2.1 ini sudah berjalan mulai kemarin. Jadi pembelajarannya itu melalui PMM Bapak Ibu, melalui LMS. Nanti di situ instrukturnya di situ seperti kita melakukan pelatihan mandiri di PMM. Nah, ada video, kita mendengarkan materi dari situ, kemudian ada ruang kolaborasi, nge-zoom itu 3 jam biasanya. Itu tergantung fasilitatornya. Mau kalau pagi nggak pernah Bapak Ibu. Minimal itu biasanya jam 2 setelah anak pulang sekolah, gurunya pulang itu jam 2. Itu paling malam itu kelas saya. Kelas saya itu nggak pernah siang, sore nggak pernah. Kalau dengan fasil itu jam setengah 7 malam sampai jam 9 malam, bahkan 9:10 itu. Tapi nggak setiap hari Bapak Ibu, ada jadwalnya. Satu modul itu rukolnya 2 kali, presentasi 1 kali, dan pernah saya siang di sekolah itu dengan instruktur dari Jawa Timur langsung. Itu siang itu Bapak Ibu. Nah, dari materi yang sudah saya sampaikan Bapak Ibu, mari kita refleksi bareng-bareng bersama-sama. Kira-kira apa ada yang perlu memberikan umpan balik kepada saya Bapak Ibu, monggo, atau memberikan pertanyaan kepada saya, barangkali ada yang belum dipahami, monggo Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau bertanya pada Pak Randy, apa tujuan Pak Randy membuat aksi nyata ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ida atas pertanyaannya. Jadi tujuan saya membuat aksi nyata ini yaitu budaya positif. Tujuan saya itu ingin menyampaikan, menyalurkan khususnya di seluruh warga UPT SD 217 Gresik ini agar bisa menerapkan budaya positif baik di lingkungan kerja, di kantor maupun di dalam kelas Bapak Ibu semua, sehingga dengan terwujudnya budaya positif ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan karakter khususnya di UPT SD 217 Gresik. Seperti itu. Ada lagi karena mungkin waktunya sudah mau habis ya Bapak. Satu lagi pertanyaan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari materi yang sudah dijelaskan tadi sama Pak Randy, ini saya mau bertanya, dari segitiga restitusi tadi, apakah urutannya itu harus berurutan? Sudah. Baik, terima kasih Bu Ria. Ya, dari karena urutan segitiga restitusi itu ada 3 ya Bapak Ibu ya. Jadi menstabilkan dulu, terus memvalidasi, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi harus urut. Itu memang sudah ketentuannya seperti itu. Mungkin saya dulu juga pernah melakukan segitiga restitusi ini Bu, tapi gak urut. Jadi sebelum saya ikut CGP, saya dulu pernah melakukan cuma 2 ini saja, gak stabil, gak langsung menanyakan, memvalidasi kesalahannya. Lapo, kenapa kok gak mencapai lalu itu? Nah, jadi harus urut Bu ya. Dari menstabilkan, memvalidasi, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Mungkin itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan pada siang hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu yang Bapak Ibu sempatkan dalam diskusi aksi nyata diseminasi budaya positif yang saya sampaikan di pendidikan guru penggerak modul 1.4. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih. Sungguh sangat menertibkan kita semuanya dalam tahapan-tahapan ini. Tadi sudah dinyatakan Pak Randy bahwa destinasi itu sebenarnya sudah mengandung arti tujuan. Jadi destinasi itu adalah penyebaran ide, gagasan. Di situ dilakukan dengan budaya positif. Jadi Pak Randy di sini menyebarkan ide atau gagasan yang dia dapat, dia pelajari, dia praktekkan di kelasnya, sehingga itu muncul untuk dikembangkan di sekolahan kita, terutama di UPT SD Negeri 217 Gresik. Yang kedua, perlu diketahui dari sekian materi bahwa konsep budaya positif tadi kita sudah pahami ada 6 konsep. Begitu pula yang terakhir kita tahu yang namanya kontrol, ada yang miss, ya. Di antara kontrol, di situ harus ada respon dan kolaborasi yang bagus di antara kita, di mana kita tidak berdiri sendiri sebagai seorang guru, tetapi anak-anak mempunyai jiwa, dan jiwa itulah kita bangkitkan kepada anak-anak sehingga nanti timbul kontrol di antara kedua kita, ya, yang bisa restitusinya itu bisa kolaborasi tadi sudah dijelaskan, sehingga kita nggak fokus aku adalah seorang guru yang berhak begini begitu, tapi dia punya jiwa, yang jiwa itu yang harus kita pelajari sehingga ada restitusi yang lebih baik ke depannya. Oke, terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan dapat dikembangkan di kelasnya masing-masing. Kepada Ibu Kepala Sekolah dan kepada narasumber Bapak Randy, saya ucapkan terima kasih beserta teman-teman semuanya. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.